Jadi kita lanjutkan. Itu pertama kali itu kita klik yang ini. Jadi ini folder khusus untuk kalau teman-teman ingin memainkan yang versi Cashflow 101 saja. Caranya klik sekali. Klik OK aja. Ladies and gentlemen. Close. Kemudian optionnya kita suaranya kita kecilkan dikit. Begini aja udah cukup. Ini sudah oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli game edukasi saya, yaitu Cashflow 101. Nah, jadi di game ini teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membeli properti, kemudian menjual properti, kemudian bagaimana cara memasukkan arus cashflow, expense, kemudian cara memasukkan ke neraca, atau gimana memasukkan mortgage-nya itu di neraca laba rugi. Nah, jadi kita mulai saja teman-teman cara memainkannya. Kita mulai dengan menekan single player game aja. Ini komputernya mau berapa banyak? Karena kita cuman maunya lawan satu komputer aja biar lebih cepat, nggak makan waktu durasinya. Kita pilih satu komputer aja. Sebenarnya teman-teman bisa pilih sampai 4 komputer, cuman ya itu lama teman-teman. Karena untuk contoh, jadi saya cuma pakai satu komputer player saja. Saya pilih choose. Nah, kemudian ini teman-teman bisa pilih kira-kira tujuan teman-teman tuh impiannya apa. Nah, maksudnya gini, nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan mimpi ini, game otomatis tamat. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, misalnya saya punya keinginan jalan-jalan, misalnya menggunakan kapal pesiar gitu. Nah, seperti ini. Saya choose this dream. Kemudian kita akan dikasihkan menu yang seperti ini. Gaji kita $3.000. Kemudian misalnya kita punya satu orang anak, itu tiap bulannya itu $160 untuk biayanya. Jadi pengeluaran kita misalnya untuk yang listrik, pajak segala macam segini, dan sisa tiap bulannya hanya $1.000. Nah, ini kita bisa tulis di sini. Misalnya saya tulis di sini Mas Blogger. Terserah mau pilih yang female atau male. Yang ini aja, kalau saya nggak apa, choose saja. Nah, seperti ini teman-teman. Menunya itu ada income, expense, asset, liability. Jadi income ini gaji kita, total gaji kita di sini. Nah, ini kita dapatkan charity. Jadi charity itu kayak kita menyumbang gitu loh, teman-teman. Seperti itu. Nah, istilah-istilah ini sudah saya jelaskan. Nah, ini kita di buku PDF-nya. Jadi pastikan sebelum ini teman-teman udah baca dulu, pahami dulu. Nah, kita donate aja. Kelebihannya kalau kita donate, dadu kita jadi 2, teman-teman. Cara mainkannya tuh bisa, nah ini tekan enter aja. Sebenarnya kalau mau cepat tekan enter memang. Tekan enter di tombol keyboard teman-teman. Nah, ini historisnya. Tiap teman-teman misalnya ada pembelian atau penjualan properti, itu akan muncul di situ. Nah, itu opportunity. Kalau opportunity itu berarti penawaran teman-teman. Nah, kita mau pilih yang big deal. Big deal ini propertinya itu udah misalnya $20.000 ke atas propertinya. Tapi karena kita masih gaji kita segini, kita bisa pilih ke small deal. Nah, ternyata ini ada penawaran startup, biayanya tuh $200. Jadi kita bayar aja, confirm. Nah, biasanya kalau dulu, kalau saya masih baru, itu bingung memasukkannya ke sini teman, ke laporannya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja cash flow itu di income,
down payment, misalnya costnya ke sini, down paymentnya di mana ya, kalau nggak salah di sini. Coba ini ditotalkan dulu seluruhnya. Kalau sudah dikonfirm teman-teman, oh ternyata ada yang salah. Nah ini costnya ini berarti kita masukkannya tempatnya yang salah teman, jadi dia langsung balik ke sini. Kalau sudah kita sini aja, masukkan ke sini aja, kita klik confirm. Kemana ya, ke liability mungkin masih salah juga. Kita cash flow nya 0, kemudian oh iya salah saya, masukkan costnya ke sini, down paymentnya ke sini kalau nggak salah. Down paymentnya ke sini juga. Nah ya benar, dimasukkan costnya tadi ke bagian aset, ya ini ke sini, kemudian down paymentnya juga tarik ke sini, jadi akan dicatat sebagai aset kita. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau nggak salah masukkan ininya ke neraca kita, itu nggak akan bisa. Ini saya udah lama nggak mainkan ini, mungkin terakhir itu 2009 ya. Nah ini komputernya dapat penawaran ini. Nah ini karena kita donate tadi, kita akan dapatkan bisa 2 dice. Kalau ini angkanya sama, kita bisa 2 kali melemparkan dadu. Kita ada penawaran lagi, small deal, kita pilih small deal aja. Nah di sini ada penawaran saham. Nah, jadi penawaran saham ini dibilang, jadi untuk harga hari ini sahamnya itu $5, tradingnya itu ada kemungkinan besar bisa naik sampai $40. Nah, caranya gini teman-teman, ini harga satu sahamnya itu $5, berarti sedangkan sini kita ada cash flow kita di income kita itu ada 1000. Nah, berarti kalau $1000 dibagi 5, berarti kita bisa beli sahamnya itu sebesar 200. Kan 200 kali 5 kan 1000 kan. Biar kita sisakan cuma 120 aja. Kita pilih buy. Nah, saham ini jatuhnya bukan di income maupun expense, tapi jatuhnya ke aset teman-teman. Confirm. Nah, seperti itu. Nah, kalau downside ini kita dinyatakan apa ya? Ya istilahnya ada restrukturisasi lah. Kemudian juga ini lagi ini ada penawaran properti. Nah, kita dapat masukkan lagi kita. Nah, ini ada penawaran harganya $20 per satu trading. Ada mungkin bisa naik sampai 30. Kalau saya sih bisa lewatkan dulu aja, terlalu mahal itu sahamnya. Nah ini ada jadi saham yang kita beli tadi itu sudah naik
dari $5 ke $10 teman. Jadi kalau kita jual sebanyak 200 saham tadi, itu kita bisa taking profit sekitar $2.000. Jadi dengan modal kita yang $1.000 tadi. Kalau saya sih saya tahan dulu sampai nanti naik ke 40. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu cara mainkannya itu. Ya seperti ini aja teman, diulang-ulang aja seperti ini caranya. Jadi di sini saya hanya kalau teman-teman mendarat di itu, di baby itu, berarti kita dalam posisi dapat bayi satu lagi, kemudian ada tambahan pengeluaran sebesar $160. Nah, ini kita harus masukkan ke expand ya teman-teman, masukkan di sini. Nah, ini ada tulisan sell expand. Kalau sudah tekan dulu summary-nya ini, udah tuh tekan ininya teman-teman, kan ada pengurangan. Berarti kalau sudah confirm, nah itu udah benar berarti. Dia beli saham 150 share. Nah, itu market. Nah, ini pemasukan kita yang dapat dari kita investasi ke perusahaan ini tadi. 2NU tadi. Istilahnya kayak startup lah. Nah, kalau sudah dimasukkan sebagai income kita, masukkan ini, jadi net monthly cash flow-nya itu berubah, teman. Nah, caranya gini aja, diulang-ulang sampai nanti income kita tuh bisa melebihi expand kita, 2 kali dari expand kita. Nah, ini ada penawaran. Jadi harga ininya $55. Kemudian untuk uang muka itu hanya $5.000. Sedangkan saya di tangan itu cuma ada duit segini teman-teman, 1,2. Tapi ada cash flow sekitar segini, 160. Nah, kalian seperti ini mending kita skip dulu teman-teman, karena ini kurang bagus. Kalau kita beli itu kita bisa berhutang sekitar $3.800. Jadi kita pass on aja. Penawarannya belum bagus. Oh, dia beli ini terus, beli saham. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada bar merah, bar kuning. Jadi tugas teman-teman ini penuh sampai sini dulu, teman. Penuh sampai sini, nanti baru teman-teman bisa melompat ke fast track. Enggak, saya skip aja itu. Yeah, I would have passed on that deal too. Star Company. Pembayarannya $3.000 enggak? Belum ada duit. My real estate broker says the value of the property will go up in value. What do you think? Well, ask your real estate broker if they have a crystal ball. Always remember that your profit is made when you buy, not when you sell. But I'm spending money and buying, so how does that work?
making a profit when I'm spending money? Do you hope the investment will go up in value? Well, yeah, that's why I'm spending money, I think. Well, you should never expect Ini the cash price of kita, anything to cash go di tangan up in kita ada order to make a 8.000. profit. A piece of real estate needs to be profitable when you buy it. Jadi nanti kalau Same as misalnya a ada stock needs to be propertinya di paying a dividend when you buy it. Never expect the thing to go up in value. That's gambling. ini kita bertambah lagi. Salah. Tapi nggak bisa. Nah, kan? Masukkan ke sini. Kalau teman-teman mainkannya yang versi kartu, boardnya itu teman-teman harus paham dulu teman-teman, karena lebih rumit. Makanya saya bilang untuk belajar ini lebih simpel yang software dulu. Kalau teman-teman udah paham yang versi software ini, akan mudah nanti kalau teman-teman mainkan versi yang boardnya, yang main kayak monopolinya itu. Nah, ini di tangan kita sudah ada 8.000. Jadi kalau ada properti yang harganya di bawah itu, kita bisa beli. Harga hari ini $50, enggak terlalu mahal. There you go. Nah, ini bisa teman-teman cek, kalau harganya sekarang sudah $50. Tadi padahal kita beli dengan $5, berarti kita bisa jual semua ini kita, saham kita tadi yang ini tadi, 200 saham kita. Jadi kita akan dapat keuntungan sebesar berapa tuh? $10.000 ya, sell all. Nah, ini. Jadi kita ada ketambahan 10.000 tadi. Padahal tadi kita beli 1.000. Seperti inilah teman-teman. Cara mainkan ininya. Jadi kita beli jualnya, kita beli sahamnya murah, kemudian jual dengan harga mahal. Tapi ini masih gampang teman-teman. Kalau di Cashflow 101, karena sahamnya itu nggak ada naik turunnya, nggak seperti dulu di 202 dia bisa dinamis, nggak selalu ke atas. Makanya kalau untuk pemula yang baru main, ya saya sarankan main ini dulu 101 dulu aja. Nah, ini kita bisa coba beli nanti properti yang agak mahal dikit. Apa? Saya apa minum? Pokoknya lagi hari itu. Nah, ini karena kita sudah punya uang yang segini, jadi kita nanti akan beli properti untuk menambah income kita, income kita. Nah, kita coba big deal. Nah, jadi besar juga ya uang mukanya itu $40.000. Kita kan cuma ada di tangan 19, jadi kita skip aja dulu. That's the way to do it. Ya, itulah caranya kenapa kita harus paham
Nah, kita tidak membeli sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Nah, ini saya beli yang biasa aja, belum yang big deal, yang small deal aja. Enggak, ternyata ini apa? Saham. Nicely done. Nah, tugas kita tuh menemukan ini, teman-teman. Bar ini sampai sini. Nah, kita juga bisa menaikkan passive income kita ini dengan mengurangi jumlah pengeluaran kita di sini, teman-teman. Dengan tekan ininya aja, repay loan. Tuh, tambah lagi. Oke. Dudat ini pengeluaran kita. Pakai cash saja. Nah, ini. What is the first question Nah, I ini should nggak ask my masuk akal. stockbroker? Ini 40, sedangkan Well, the first question I'd ask paling is, tinggi segini. do you invest in stocks? Statistics show that most stockbrokers don't invest in stocks, the same as most real estate brokers don't invest in real estate. You see, most brokers are not investors. The reason they're called brokers is because they're broker than you are. Nah, ini bagus. Why do you say that investing 5.000, isn't risky? 5.000. Well, there's always risk when you invest, but it doesn't mean you have to be risky. You don't have to be a risky investor. When you drive your car, there is risk, right? Well, yeah, But you don't have to be a risky driver. If you take a few lessons, practice, take it slow, you'll be a very good investor. There's always risk, but you won't be risky. oh, I see. Cash flow-nya nggak ada. Pas saja. Oke, lumayan. Kita bisa beli sebanyak yang kita bisa. Nah, misalnya ini ada 10 dolar. Kita bisa beli mungkin sebanyak ini aja ya, 1000 aja, 10.000 aja kita beli, 1000 aja, seperti ini. Jadi kan 10 kali 1000 kan 10.000, jadi kita sisakan 9.800 saja. Jadi kita jual kalau misalnya harganya udah bagus.
Wih, dia dapat segini teman, 126. Waduh. Uang cashnya banyak tuh. Ini seperti saya bilang, dia di split dari 1000 jadi 2000 karena ada penurunan nilai. Nah ini number shares-nya itu jadi 200, yang ini cost-nya jadi 5000. Down pay-nya 3000, kita tanggal 11.000. Kalau kayak gini bagus nih teman-teman. Ini kita beli buy, kita masukkan cost-nya ke sini, kemudian down payment-nya itu ke sini, mortgage juga, cash flow-nya di sini teman-teman. Confirm. Nah, yang salah itu mortgage. Nah, mortgage itu kita masukkan ke sini teman-teman. Berarti kita tadi salah ke liability. Kalau sudah confirm. Nah, karena tadi dia sudah mendapatkan penghasilannya itu, nah dia dapat cash flow sebesar 2400 melebihi dari expense-nya, makanya dia langsung ke fast track teman-teman. Nah, kayak gini kira-kira cara fast track-nya teman-teman. Agak beda sedikit tampilannya kalau sudah di fast track teman-teman. Nah, ini udah ada stock on you, harganya segini, kita skip aja dulu. Nah, di fast track pun juga sama, dia harus mengumpulkan lagi, menekan bar ini lagi sampai ke sini, atau dia bisa mendapatkan impiannya tadi teman. Waktu itu di awal dia pilih impian. Nah, kalau dia jadunya jatuh di pilihan impiannya, itu game tamat, dia langsung menang. Sebenarnya di game ini mengajarkan kita bukan cepat-cepatan untuk passive income ya teman-teman, atau misalnya keluar dari masuk ke jalur fast track, tapi lebih kepada bagaimana cara menilai sesuatu properti itu bagus atau enggak, bagaimana cara menilai properti itu, misalnya kita mau jual, itu di angka berapa yang kita dinyatakan untung. Nah, ini kita start all aja. Ini kita ada uang cash 70 karena tadi bagus harganya. Nah, ini kita akan coba beli yang properti yang main big deal untuk coba ngejar dia ini. Jalani big deal. Nah, ini down payment-nya itu 16.000, kita ada 71, jadi kita bisa beli buy. Cost-nya kita masukkan ke sini, down payment ke sini, mortgage-nya ke sini, cash flow-nya di sini. Nah, ini kemudian kita bisa kita confirm, kemudian kita bisa bayar juga pengeluaran kita, misalnya ini. Nah, sebentar saya cek dulu. Ini 100, ini aja Carloan, dicoret Carloan. Nah, berarti kita tekan ini, tekan klik kiri aja ini. Nah, kita coret payment 100-nya ini, kita coret, jadi kita summariskan dulu lagi. Kalau sudah klik confirm teman-teman. Nah, seperti itu cara mencoret pengeluaran. Jadi kita juga bisa cek-cek juga yang lain, kira-kira mana yang mau dicoret. Ini bisa juga, ini credit card misalnya. Credit card, cari di bagian ini credit card payment 60, kemudian di credit card debt-nya, cari di sini credit card debt. Nah, ini dia. Kalau sudah, summaries lagi. Atau bisa juga ya diinikan semua teman-teman ininya.
46-nya ini. Bisa juga. Jadi kita kurangi tadi itu yang paymentnya yang 400, cari 400 mana? Ini. Jadi 23.300, kemudian mortgage-nya itu ini kita klik confirm teman. Jadi kita ngurangi ini kita pengeluaran kita. Nah, target kita itu net income kita itu di sini melebihi expense kita teman. Ini kan 1.800. Kalau kita bisa tembus di 3.600 kita bisa langsung masuk ke fast track teman. Nah ini Good job. Nah, tamat karena dia udah dapat di impiannya, atau dia juga bisa penghasilannya sudah dipenuhi semua barnya. Ya kalau udah tamat ya kayak gini teman. Nah, ini saya, ini komputer. Ya kayak gini aja. Kira-kira bermainnya. Nah, saya harap dapat bayangan bagaimana cara memainkan game ini. Nah, seperti inilah tampilan akhirnya kalau misalnya sudah tamat. Kita bisa balik back ke main menu dan pilih lagi single player game. Nah, seperti itulah kira-kira cara memainkan game ini. Oke, kalau gitu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nanti silakan komentar di kolom bawah aja.